Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu sehat, Bu? Allahu akbar. Bapak sehat, Pak? Luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini istimewa. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, ya senang sekali juga kita semua bisa silaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini kami hadir di Masjid Al-Muha, Jelupang ini daerah Serpong ya? Apa? Serpong Utara. Emang beda? Oh beda, Serpong Utara agak sonoan dikit ya. Ya. Dan istimewanya sekali hari ini ya, jamaah yang hadir di Masjid Al-Muha ini luar biasa, penuh semuanya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita juga insya Allah akan membahas tema yang dekat dengan keseharian ya. Walaupun sekarang kalau kita ngelihat media sosial, Bu, sering lihat media sosial nggak? Sering lihat medsos nggak? Yang dilihat apa? Biasanya mah online shopping ya. Udah keranjangnya buruan atau ibu di check out ya. Ya Allah ya Rabbi, ya begitulah dia dunia medsos ini akhirnya tidak hanya untuk menyaksikan berita yang viral, tapi juga jadi bisa belanja online ya, dan juga kebutuhan lainnya. Nah ngomong-ngomongin yang viral, kadang-kadang berita yang viral itu nggak bisa kita filter ya. Di antaranya berita viral yang nanti mau kita bahas, ini lagi rame juga. Tapi sebelum kita bahas tentang berita yang viral, saya mau kenalin dulu nih Bu, guru-guru kita yang udah datang ya. Terima kasih banyak guru-guruku yang mulia yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Ustadz Bobby Herwibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya Allah Ustadz, ini tiap hari kalau ngelihat Ustadz Bobby Bu ya, ini khusus Bu ya. Ikutin Instagram beliau, beliau ini punya metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Semudah tersenyum. Ibu coba senyum. Nah, apa langsung tuh? Langsung apa lu ya? Masya Allah. Nanti bagi-bagi ilmunya ya Ustadz ya. Siap. Tapi sebelumnya juga hari ini Ustadz akan membahas ayat-ayat Al-Quran dan juga akan membahas kajian tafsirnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Bobby. Siap. Samping Ustadz Bobby hadir juga bersama kita Ustadz Andi Usman Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz baju hitam, saya baju putih. Cakep. Udah nggak jadi nggak mau lah. Ngambek ah. Ustadz makasih udah datang ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah di samping Ustadz Andi ada yang paling cantik Bu dari yang deretan depan ini. Cie. Makasih banyak Ustadz Zarima sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Allah, ini kalau ibu tiap kali baca alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, lama-lama ini isinya ini aja doang. Jadi doa Ustadz mudah-mudahan. Betul, justru itu doa. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustazah. Nah sebelum kita dengarkan kajian dari guru-guru kita, saya juga akan kasih kesempatan sama ibu-ibu yang pengen curhat. Bu, ya, Pak, ibu-ibu kalau nggak dikasih curhat Pak, ngomongnya kemana-mana. Benar ya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Beberapa waktu lalu, seorang pelajar ditemukan meninggal dunia setelah menabrakkan diri ke kereta api yang tengah melaju di desa Kendal Rejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Di dalam tas korban, ditemukan sebuah surat yang berisi tentang keputusasaan
yang dimana sudah tidak kuat dengan kehidupannya. Lantas, bagaimana seharusnya jika seseorang mempunyai masalah, namun tidak melakukan hal negatif yang membahayakan dirinya? Ya, dari yang kita saksikan tadi Bu, ya ini nunjukin bahwa tingkat stres orang itu tinggi. Tingkat stresnya tinggi. Nggak cuman ibu-ibu, nggak bapak-bapak, anak-anak juga ikutan stres. Bahkan tingkat bunuh diri itu bukannya menurun tapi meningkat. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa ngilangin stres kita? Mungkin silakan ada yang curhat. Silakan Ibu yang mau curhat siapa? Oh iya Ibu, Assalamualaikum Ibu. Mic-nya boleh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa? Mau curhat apa? Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Ibu Ayama dari Kampung Baru Jelupang, RT 18 RW 06. Wih, RT 5. RT-nya disebut. Silakan Ibu mau curhat apa Bu? Ini kan saudara saya tuh tukang ojek, Gojek dia kerjanya. Jadi kan ya tetangga juga sih. Terus dia kurang memuaskan terus. Maksudnya apa nih memuaskan Ibu? Enggak, ini apa dah usahanya. Oh, ngomong memuaskan. Usahanya. Banyak itu memuaskan. Usahanya kurang memuaskan, maksudnya dia kurang pas-pasan memuaskan, gitu. Pas-pasan. Lah, ya pas-pasan jangan memuaskan atau. Maaf salah ngomong. Terus Bu, terus. Deg-degan Pak. Jangan deg-degan ya. Ya dia jadinya ini apa dia istrinya jadi dia selingkuh main-main dukun gitu Pak. Oh, Main dukun gitu. dia pengen kaya lah istilahnya gitu. Oh gitu. Iya pengen kaya pengen banyak duit. Nah oke, terus jadi mau ditanyain apa nih? Terus gimana itu hukumnya? Oh gitu, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ibu-ibu gitu Bu. Ya pengen cerita satu cuman banyak yang pengen diomongin jadi kemana-mana ya kan ya. Makanya kalau ibu di rumah Pak. Kalau ibu ngomong dengerin. Pak, dengerin. Walaupun yang denger belaga dengerin aja. Silakan guru-guruku mungkin bisa dibahas tentang yang tadi video yang viral sekaligus juga mungkin menjawab dari ibu siapa tadi namanya Bu? Apa? Ayama. Mariamah. Aryama, ya oke itulah pokoknya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masalah itu kecil, yang besar hanya Allah. Cocok nggak kira-kira? Allahu Akbar. Jadi kalau mikirin masalah nggak kelar-kelar. Hatta Rasulullah SAW, Bu Ayamah juga punya masalah. Kata Ibnu Abbas kan Rasulullah SAW, idza hazabau amrun sholat. Rasul kalau punya masalah maka yang dikerjakan Rasul cuma sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau punya masalah, sabar. Kalau punya masalah, sholat, minta sama Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Kalau kita punya masalah, setiap pagi lihat nih, ada nggak di rumah kita? Kata Rasulullah SAW, man asbah minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu kutu yaumihi, faka'annama hizad lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang kalau pagi-pagi dia punya 3 hal. 1, dirinya, rumah tangganya aman, tentram. Gimana rumah tangga pagi ini? Aman nggak? Aman. Yakin aman? Aman. Yang kedua, dirinya, keluarganya, badannya semuanya sehat. Pada sehat semua ini? Alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumi, dia punya makanan di hari itu. Gak usah ngomong besok, gak usah ngomong tahun depan, gak usah ngomong bulan depan, hatta pekan pun gak usah. Hari ini ada makanan, punya makanan hari ini, punya? Ada. Maka kata Rasulullah, kalau punya 3 hal ini, faka'annama hizad laud dunya bihadzafiriha, semua kenikmatan dunia sudah Allah anterin buat kita. Allah. Maka bunuh diri mah, orang Jepang juga yang kaya banyak yang bunuh diri. Iya. Skandinavia, wah banyak sekali negara-negara maju, semuanya banyak yang bunuh diri.
Tahu sebabnya? Karena mereka nggak punya Allah. Mereka jarang sholat, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Baik, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Bobi. Ustaz Andi silakan, Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'd. Tadi kita lihat sekilas berita mengenai siswi yang menabrakkan dirinya di kereta api, di jalur rel kereta api. Ini sama dengan bunuh diri. Ketika seseorang itu frustasi ingin bunuh diri, berarti ketiadaan iman di dalam dirinya. Kalau dirinya ada iman, di situ ada Allah. Kalau dirinya tidak ada iman, berarti yang ada iblis. Kadar iman seseorang menurut Imam Abu Hanafiyah. Al-imanu yajidu wala yangkus. Keimanan kita itu kadang naik, kadang turun. Dikala naik, kita pertahankan. Ketika iman itu turun, kita jaga. Jangan sampai ia turun drastis. Ketika iman seseorang turun drastis, disitulah iblis yang menguasai keadaan diri kita. Dia akan menjerumuskan kita, menyesatkan kita dalam keadaan kemurkaan Allah. Tadi Ibu Ayamah, kita ingin mendapatkan rezeki melalui ritual-ritual dukun. Kalau kita ingin menyembah kepada Allah, kalau kita menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau menduakan aku, kata Allah. Jalan cari rezeki lewat pesugihan, lewat dukun itu haram. Itu jalan yang sesat, jalan syirik menduakan Allah. Dan salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Ustazah mau tambahkan? Ya, Fadal. baik, terima kasih banyak Ustadz Andi. Silakan Ustazah Rima, Fadl. Iya, pakai Ngetes mic dulu Ustaz. Oh iya. Biar jemaah nggak pada tegang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah menonton dengan video, tadi juga udah disambut sama curhatan dari Ibu Ayamah. Masya Allah luar biasa sekali. Namanya juga hidup Bu, namanya juga hidup Pak. Banyak cobaannya, banyak ujiannya, banyak masalahnya. Masya Allah. Nah ini pentingnya keimanan pada diri kita. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masalah apapun, tenang, ada Allah kuncinya. Tadi udah disampaikan mungkin Ustadz David oleh guru-guru kita. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu Bu, Pak, kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah, naik dengan ketaatan, wa yankusu bil maksiyah, dan akan turun dengan maksiat. Nah insya Allah kalau sama-sama kita punya iman, insya Allah akan mencegah kita dari perbuatan yang tidak kita inginkan. Tapi kalau iman kita sudah turun, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita istiqomahkan. Memang betul katanya istiqomah berat. Betul apa betul Bu? Betul. Betul apa betul Bu? Betul. Masya Allah. Tapi ini yang perlu kita jaga. Kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah, jangankan masalah datang, diri kita, iman kita sudah kuat. Dan insya Allah semua masalah akan selesai kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ya Allah saya dengar Ustaz, ada yang bunuh diri, ada yang selingkuh, ada yang punya masalah rezeki dan lain sebagainya. Banyak masalah, tapi tenang, insya Allah dengan
dengan keimanan, kita yakin bahwa Allah akan menyelesaikan dan juga ibadah kita sama-sama kita jaga. Allah, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Rima. Bu Ayamah, udah kejawab belum? Oh, nyender baik Ibu, ya Allah. Memang namanya ujian itu ke kita nggak pernah bisa kita hindari, betul apa betul Bu? Ya, ada yang diuji susah, belum dapat bulanan ya. Ada yang diuji dengan ya alhamdulillah bisa kredit, tapi besokannya diketok-ketok, diuber-uber sama tukang ini ya Bu ya. Kreditannya ngomong-ngomong kudungan udah pada lunas belum ini? Allahu Akbar. Ibu, kuncinya iman. Saya ingat biasanya kalau kita lihat-lihat itu ya, di musola atau sekolah, ini yang jadi reminder saya. Kalau iman lagi drop atau hidup lagi susah. Ada tulisannya begini, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan lagi tentunya bersama dengan guru-guru kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Dia dimenangkan terhadap semua agamanya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Apa yang sama-sama tadi kita simak adalah ayat suci Al-Quran, surah Al-Fat, ayat 28. Saya tadi membacakan terjemahannya dan tadi ayat suci Al-Qurannya dibacakan dengan merdu oleh Ustadz Rijalul Amri. Dan untuk menyimak kajiannya, mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz Bobby Heribowo. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fat ayat 28 dalam tafsir Ibnu Katsir yang akan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay bil ilmin nafi wal amalis salih. Fa inna syari'ata tastamil ala syai'aini ilmin wa amal. Fal ilmu syar'i sahihun wal amalu syar'i maqbulun. Fa ikhbaratuha haqqun wa insya'atuha adlun. Liyudhirahu ala dini kulli ay ala ahli jamil adyan min sairi ahlil ard min arabin wa ajamin wa milliyin wa musyrikin wa kafa billahi syahida ay annahu rasulahu wa huwa nasiruh.
Ngerti apa kagak nih? Hah? Ya Ustaz. Ngerti apa enggak di barusan dibaca? Bu, ngerti nggak Bu tadi bacanya Bu? Belum. Coba Ustaz Insyaallah. artiin Ustaz. Artiin. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus rasulnya. Allah mengutus Rasulullah. Siapa rasul kita? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus rasulnya bil huda dengan membawa hidayah petunjuk. Wa dinil haqqi, dan Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada rasul ini agama yang benar. Maksudnya huda dan petunjuk dan agama yang benar itu adalah bil ilmin nafi wal amal soleh, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dan amal soleh. Jadi agama ini Masya Allah, Allah utus dengan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Ustadz pernah punya pengalaman tahun 2008 diundang ke Sydney. Kemana? Sydney. Oh Sydney. Sydney itu Australia. kira-kira Tangerang sono dikit. Saya dengarnya Ustadz diundang ke sini. Saya bilang, diundang kemari. Ke Sydney. Iya, silakan Ustadz. Dan hari itu 10 Oktober tahun 2008. Iya. Saya diajak konjen. Ya. Ustadz, ini ada acara di tepi pantai. Peringatan Bali bombing. Bali bombing. Oh, pengeboman bom Bali. Bom Bali, masih Ya. ingat barangkali ya? Iya, ingat. Dan peringatan Bali bombing itu pengeboman Bali, dan paling banyak itu korbannya dari Australia. Australia betul. Nah, David. Dan Masya Allah kita datang. Beda sama kita, kalau kita kan kalau ngirim doa, Iya. baca Yasin, Iya. zikir, Zikir. tahlil. Ini karena kita sebagai tamu, Ustadz duduk di depan, VVIP bareng Pak Konjen, lalu kemudian mereka bikin acara. Iya. Benar nangis Fit, nginget keluarganya. Tapi Masya Allah, setiap nangis nyanyi Fit. Oh. Jadi nyanyi. Dan Masya Allah, ntar nangis lagi pakai tisu, nyanyi lagi gitu. Jadi Masya Allah. Itu lagu Ustadz. Lagu. Emang lagu-lagu pop gitu. Iya pokoknya mereka mengekspresikan, mereka nyebut arwahnya, keluarganya ini, dari keluarga ini hadir. Nah kemudian ekspresikannya pakai musik, pakai Iya. pakai apa namanya segala macam tuh, pakai piano, pakai gitar. Iya. Saya bilang Masya Allah, ini lihat tuh, kalau saja Allah tidak mengutus Rasul, kita nggak tahu tuh bagaimana caranya mengkoneksikan diri kita kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Allah. Maka ini yang disebut bil huda, Allah tunjukkan, berikan petunjuk, wadinil haq, nih agama yang benar. Dan segitu aja masih banyak yang nggak percaya Fatihah itu nyampe apa enggak. Iya. Kalau ini percaya apa kagak nih Fatihah nyampe? Percaya. Buat orang yang mati percaya kan? Ya. Kalau ada yang nggak percaya mati dah. Saya bacain Fatihah, insya Allah ikhlas saya bacain. Ntar kalau dapat ceritain gitu ya Ustadz. Gitu. Jadi Bangun lagi dong. lihat nih bagaimana Allah Subhanahu wa taala kasih tahu bahwa manusia tuh kita ini nggak ngerti. Jangankan untuk urusan di dalam kubur, jangankan urusan nanti di hari berbangkit, jangankan akhirat yang selama-selamanya tuh. Jadi semenit, 2 menit ke depan kita nggak tahu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada di antara kita yang bakal tahu apa yang kita lakukan besok, enggak ada yang tahu. Betul. Dan enggak ada yang tahu di mana kita bakal mati. Tapi lihat Allah utus Rasulnya dengan petunjuk hidayah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kulli, supaya Allah menangkan agama ini. Dan lihat nih janji Allah, Allah bakal menangkan agama ini. Mudah-mudahan Allah menangkan saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Janji Allah itu. Sebagaimana dulu Rasulullah yang sedikit, umatnya itu kemudian dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, ini ayat 28 surah Al-Fat, sesungguhnya kaum muslimin masih ada di Madinah. Mereka pengen kembali mengambil tuh kejayaan kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa nanti Mekah bakal ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu ala dini kulli. Dan Masya Allah, begitu Mekah dikembalikan,
kembali lagi ke rihabil muslimin, maka takbir, tahmid terdengar. Mudah-mudahan nggak kebayang bagi kita, mudah-mudahan suatu saat kita masih dikasih rezeki sama Allah, kita masih hidup, Palestina merdeka. Amin. Amin. Masjidil Aqsa bersih dari tangan-tangan Yahudi. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Maka itu yang kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemenangan-kemenangan terjadi, penaklukan-penaklukan terjadi termasuk Mekah. Apabila datanglah pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah dan kau lihat Muhammad, orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka ngelihat pencapaian ini jangan jumawa, jangan besar hati. Allah kasih nasihat, lihat nih, kalau dulu di zaman susah kita banyak ibadah, maka di zaman bahagia juga jangan ditinggal. Ibadah. Fasabbih, tasbih kata Allah. Bihamdi rabbika, tahmid, ucapkan subhanallah, ucapkan alhamdulillah. Wastaghfiruhu, dan istighfar, minta ampun sama Allah, ucapkan astaghfirullahaladzim innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Janji Allah, Allah tolong agama ini. Dan tahun 2022 ini pemirsa Cahaya Hati, Masya Allah, Islam ini menjadi agama terbesar nomor 2 di dunia. Allah. Dengan pemeluk 1,8 miliar. Allah. Termasuk jemaah dari Masjid Al-Muhajirin. Iya. Iya kan? Bener kan? Iya. Serpong Utara. Serpong Utara. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bakal ngelihat Islam ini akan menjadi agama yang paling banyak pemeluknya di muka bumi. Amin. Dan lebih dahsyatnya lagi, Fit, tahun 2022 kemarin di Inggris, negara United Kingdom, itu bayi-bayi yang lahir ke dunia, nomor 1-nya nama mereka dikasih nama Muhammad. Allah. Udah pernah dengar kan? Kita doain, mudah-mudahan zamannya ntar anak-anak kita begitu. Jangan kasih nama Bobby, David. Ya jangan, Bu. Cocok nggak kira-kira? Sodikun, cocok Sodikun. Iya. Ayama juga boleh Ayama. Ayama, ya. Jadi kita doain, mudah-mudahan agama ini Allah tolong. Amin ya Allah. Amin. Dan jangan lupa perbanyak tasbih, tahmid, takbir. Dalam kondisi bahagia, dalam kondisi susah, maka perbanyak itu. Bu, Ustadz mau nanya, mana lebih khusyuk? Doa, sholat, tahajud kita dalam kondisi banyak duit apa bokeh? Tolong jawab. Bokeh. Ya Allah, jadikan ibu-ibu ini semuanya bokeh. Amin. Jangan. Lah katanya lebih khusyuk. Iya. Banyak duitnya Bu ya. Banyak duit. Mudah-mudahan Allah bahagiakan Bapak Ibu semuanya. Amin. Bahagia dunia dan akhirat. Ustadz doain mudah-mudahan kaya. Amin. Nggak jadi doain. Ustadz sumpahin. Oh iya sebaik. Kaya raya. Amin. Tapi dermawan menolong agama Allah. Amin. Insya Allah. Ya, Silakan David. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Emang iya sih Ustadz ya Bu ya. Bu, kalau lagi susah nggak ada duit. Saya mau nggak suka curhat sama orang, nangis aja sendiri Ustadz. Kalau lagi nggak ada duit, lagi susah. Pas lagi seneng kadang suka lupa namanya manusia. Makanya diingetin sama Ustadz. Mudah-mudahan pas lagi banyak duit ya, ingat sama Allah. Sholatnya makin rajin ya. Amin. Baik, silakan. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Oh, silakan. Ibu. Iya, Ibu silakan. Namanya Ini kayaknya pertanyaan. nanyanya duit lagi kayaknya. Silakan Ibu, namanya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida dari Majlis Taklim Darussalam Jelupang. Jelupang. Siap. Ini Pak Ustadz mau saya tanyakan gimana cara menyuruh anak supaya mau sholat. Sedangkan saya dari pelan, dari tegur baik-baik sampai kadang-kadang di TikTok suka ada ceramah-ceramah gitu, saya kirim satu-satu tentang sholat gitu. Saya biar dia
kebuka hatinya. Terus udah dikirim gitu gimana sholatnya? Enggak ada, belum nih. Saya dari pelan sampai negor sampai Iya. saya mau sholat saya Astagfirullah. ajak sholat. Iya, Masih. iya. Kadang kalau jawab iya ntar. Kalau saya sudah marah jawabnya nggak mau disuruh-suruh, pengen dari hati, Hati sendiri, dari hati nurani. iya. Terus saya bilang kapan? Gitu. Iya, iya. Saya udah dewasa. Iya, iya. Itu saya bingung itu ini anak Baik, saya. baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sendiri Bu Fadilah. Anak sendiri ya, bukan boleh nemu, bukan. Enggak, masa boleh mongot. Surat 66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagain dirimu, jagain keluargamu dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Dan di sana ada malaikat yang bengis yang nggak pernah maksiat sama Allah dan ngelakuin apa saja yang Allah perintah. Ustaz kasih tahu nih, Bu Fadilah dan ibu-ibu semuanya, kalau malam-malam kita terbangun, kamar kita penuh dengan asap, berasa kira-kira kebakaran di rumah. Itu begitu ngelihat asap dan nyalain lampu, kagak nyala lampu. Kira-kira kita tidur lagi apa kita periksa rumah kita? Periksa. Kita jaga, kita liatin semua ruangan tuh Fit. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah nggak satu pun ruangan di rumah kita yang nggak kebakar. Tapi ini masih berasa yakin, jangan-jangan ada tetangga kita yang rumahnya kebakaran. Kira-kira ibu ngerasa rumahnya selamat, tidur lagi, apa pengen lihat rumah siapa yang kebakar? Pengen lihat. Maka kita keluar rumah, rupanya 2-3 rumah di sebelah rumah kita ada api membakar. Ibu belum dengar tuh, ada suara teriak minta tolong. Tapi Masya Allah boleh jadi ibu menduga orang udah mati atau mereka masih terlelap tidur. Kira-kira kita masuk lagi ke rumah kita tidur, apa kita mulai tuh madamin itu api dengan segala macam kita mampu. Mana kira-kira? Madamin api. Oh, kita madamin api, kita pakai air, kita pakai selang, pakai ember, segala macam. Dengerin. Itu perumpamaan rumah tetangga kita. Kita segitu repotnya madamin api. Dan lihat kata Allah, jagain dirimu. Jagain keluargamu dari api neraka. Yang kata Rasulullah SAW, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibanding panasnya dunia. Jadi saya udah pegel Ustadz, ngingetin anak saya, Bu, marahin daripada ibu nanti nyesel belakangan. Selain marahin, doa. Minta sama Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati. Ya Allah, doanya begini nih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Coba bareng-bareng Ustaz mendengar. Rabbi ja'alni wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Surat 14, surat Ibrahim ayat 40. Yang belum hafal, hafalin. Yang sudah hafal, amalin. Ya, Ya. doain ibu, marahin. Ntar kalau ibu nggak marahin, Ustadz datang ke rumah. Ustadz yang marahin, ya. Baik, alhamdulillah, makasih banyak Ustadz. Ustadz, tapi emang suka jadi senjata tuh Ustadz. Kalau nggak usah anak, teman aja ya. Wah, saya kalau dipaksa-paksa sholat saya nggak mau. Ntar hatinya nggak ikhlas. Nggak apa-apa ya Ustadz ya, walaupun hatinya belum gini, sholat aja dulu, dibiasain ya Ustadz ya. Betul, betul. Biasain. Paksakan. Paksain insya Allah. Untuk taat pada Allah. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu pertanyaannya bagus Bu, makasih banyak. Ini juga jadi PR buat kita semua. Mungkin Ibu mewakili aja nih ya. Mungkin yang di rumah juga punya masalah yang sama. Baik, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, kita akan bahas dengan guru-guru kita. Hanya di sini, di mana Cahaya Hati Indonesia. Salam
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 82 ya. Nah langsung saja yuk kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz kita Ustadz Andi. Silakan Ustadz Andi, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha li liqa'ihi zuhran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi harabal batil wa aidal haqq wa tamatar radail wahyal fadail wa tammama makarimal akhlaq. Amma ba'd. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil bari. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah. Ibu-ibu, jamaah sekalian, ayahanda, ibunda, apa kabar hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekarang saya punya jaya sendiri. Jadi kalau Ayah Usman bilang, apa kabar bunda, ayahanda sekalian hari ini? Maka jawab dengan lantang, pakai gaya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Ayo kita coba. Ayah bunda, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya. Bicara mengenai iman yang dibacakan oleh qori kita tadi di surat Al-An'am ayat 82, iman. Iman itu abstrak, enggak kelihatan. Tapi bisa dinilai. Dari mana nilainya? Dari dampak perbuatan amal. Bun, ayahanda, di sana ada kabel yang bermuatan listrik. Ibu, tahu kabel itu ada listrik? Listriknya kelihatan enggak? Mic ini bisa beroperasional dengan baik karena ada listrik. Lampu ini menyala karena ada listrik. Kipas angin bisa muter karena ada listrik. Begitupun iman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sholat. Ada iman berarti bersabar. Iman menganjurkan kita untuk sholat. Iman mengajarkan kita untuk tawadu. Sekarang ada listrik tapi lampu nggak nyala. Berarti koslet.
Mic ini tidak berfungsi tapi ada listrik, berarti LED. Ada listrik, kipas nggak nyala, berarti LED. Ibu lagi nyetrika, ada listrik, cetrikaan nggak panas-panas, berarti LED. Begitupun orang yang mengaku beriman. Kalau dia nggak sholat, berarti Waduh. ngaku beriman, dia nggak mau bersabar, nggak mau bersodako, nggak mau bersujud, berarti Ayah bunda sekalian, di dalam surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman itu, yang imannya tidak mensyirikan Allah, tidak menduakan Allah, Allah akan berikan kedamaian hati di dalam dunia ini. Tuh. Kalau iman kita tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, Allah senang sama hambanya. Menyekutukan berarti menduakan. Bun, kalau suami bunda menduakan ibu, kesal nggak? Sakit hati nggak? Ayah, istri ayah menduakan ayah, sebel nggak? Allah juga gitu. Di dalam surat Al-An'am yang dibacakan Qori tadi, kalau keimanan kita tidak mensyirikan Allah, dunia akhirat aman kata Allah. Tuh. Kalau engkau menyembah kepadaku wala tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau menduakan aku. Bun, ayahanda sekalian, banyak yang terjadi faktanya orang-orang yang nggak punya iman akhirnya mati dalam keadaan tragedis. Menyedihkan, ironis. Pengusaha jatuh miskin. Kalau nggak punya iman banyak yang gantung diri. Orang miskin jadi kaya biasanya takjub. Tapi kalau orang kaya jatuh miskin, kalau nggak punya iman bunuh diri. Bunuh diri salah satu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ketiadaan iman di dalam dirinya. Masya Allah, bun, ayahanda sekalian, hidup ini harus ada iman. Kalau kita nggak punya iman, hidup kita bagaikan hewan. Hewan itu makan asal makan. Kambing ngelihat tanaman yang hijau walaupun bukan punya tuannya, dia makan. Hidup tanpa iman. Ayah bunda sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wahai sekalian manusia, jikalau engkau beriman kepada Allah, jikalau engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar di setiap permasalahan. Di sini ada yang nggak punya masalah? Pasti masalah itu ada. Terus bagaimana Ustadz? Bersenderlah kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahanmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah akan berikan engkau rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka alias rezeki nomplok. Tuh, indahnya kita beriman kepada Allah. Segala sesuatu kita niatkan karena Allah. Kita bertemu dan berpisah karena Allah. Sungguh nikmat di dunia ini apabila terjadi suatu musibah kita ikhlaskan ini dari Allah. Ini adalah keimanan yang baik. Bunda cinta sama suami bunda karena Allah. Ketika ditinggal sama suami, suami meninggal di luar, ikhlas gak? Hah, harus ikhlas. Kenapa? Karena Allah. Jangan sampai sebelum kita beriman kepada Allah,
suami kita dimatikan duluan sehingga kita terisak-isak dengan peninggalannya. Ya. Karena tidak ikhlas. Pasti akan menyedihkan. Ayah bunda sekalian, pada akhirnya sesungguhnya menurut Imam Abu Hanafi, golongan kita ini termasuk al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu kadang naik, kadang turun. Lagi naik, rajin ke masjid, bahkan sampai nggak keluar-keluar. Begitu iman turun, 3 bulan nggak ke masjid-masjid. Jangan sampai seperti itu. Iya. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa qad yurjali jar'i sayfi bur'un wala bur'un lima jaru alisan. Tafadol bagi jemaah, ayah bunda yang ingin bertanya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Andi. Silakan Ibu yang mau bertanya. Siapa? Ya, silakan Banyak banget Ibu. yang nanya. Asik. Yang ngangkat tangan banyak, yang nanya cuma 1. Sabar. Nanti dapat kesempatan. Silakan Ibu namanya. Dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hajar, tapi panggil Ibu Anjar. Ibu Hajar. Ya, Waduh, jangan dihajar atuh Bu. dari Gria Asri Jelupang, dari Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Silakan Ibu Hajar. Saya mau bertanya pertanyaan. Pak Ustadz. Cerita teman saya. Mic-nya boleh lebih dekat. Oh nih, iya, Kak. cerita teman saya. Ini Ya. kalau misalnya kan cobaan itu pasti dari anak atau suami ya. Ya. Ceritanya dari suami. Karena suaminya ini bukan apa ya, maksudnya kalau biasa istri itu yang pergi dari rumah. Tapi Ya. ini terbalik. Oh. Suaminya yang suka pergi dari rumah. Oh, suaminya yang kalau marah suka ngambek Ya, keluar rumah ya, gitu. ya, Pak Ada di Ustadz. sini orangnya, ada mana orangnya? Ya, Iya, terus Bu, terus Bu. tapi itu kan nggak sekali 2 kali Pak Ustadz, keterusan gitu. Iya. Terus menerus. Terus gitu. menerus lah kalau setiap berantem suaminya yang keluar rumah Iya, gitu. Oke, terus pertanyaannya? Ya, memang pertanyaannya itu kita memang harus sabar ya Pak Ustadz. Tapi kan kalau terus menerus juga lama-lama kita juga sebagai Wih. istri juga gimana ya? Gimana ya? Gitu. Mestinya aku Kan yang keluar rumah. Iya, kan kita mau jadi istri solehah Ya. yang istilahnya harus Baik. turut sama suami. Tapi suami yang harus gimana dulu Baik. yang harus kita turuti. Baik. Ya. Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rumah tangganya sering kalau berantem itu suaminya yang keluar rumah. Lama-lama istrinya kesel juga ini ya kan. Kan kita juga sabar ya, gimana caranya itu Ustadz? Nasihatin suaminya atau kitanya sendiri harus bersikap seperti apa begitu ya Bu ya? Silakan Ustadz. Siap. Yang penting bunda jangan keluar rumah juga. Jadi kebanyakan rumah tangga yang sering ada permasalahan itu rumah tangga laksana pom bensin. Rasulullah mengatakan rumah tanggaku laksana surga baiti jannati. Tapi kenyataannya banyak rumah tangga laksana pom bensin. Kesulut dikit berkuar-kuar apinya. Oh, saya kira laksana pom bensin mulai dari angka 0 ya Pak. Masya Allah. Ini dikarenakan adanya miscommunication. Bunda, yang namanya suami seorang pria itu Allah menciptakan sebuah hormon namanya hormon testosteron. Testosteron. Hormon testosteron ini gunanya untuk supaya laki-laki itu gentle. Makanya kalau bunda sering menyapa suami bunda, bunda tersenyum, suami bunda nggak balas senyumnya. Ada yang begitu? Bun, laki-laki kodratnya memang begitu. Tunggu kisaran 10 menit sampai 15 menit. Nanti setelah hormon testosteronnya itu sudah kendor, baru dia bisa menjawab dan membalas senyum bunda. Tuh. Hormon itu bikin tegang wajahnya selama dia seharian bekerja. Begitu pulang, dikasih banyak kata-kata, suami cuma bilang, iya. Tapi Itu kodrat. coba ditanya ngomong apa, denger nggak Pak?
Bunda, coba Bunda pernah WA sama suami, banyak kata-kata, dijawabnya cuman apa? 2 huruf. Ya. O dan K. Itu kodrat. Begitupun oke. perempuan. Ya, Mas ya, David, ya. perempuan ini umumnya demen ngumpul. Hmm. Perempuan ada kajian taklim, nggak diundang juga datang. Ya. Laki-laki kodratnya bersaing. Paling demen rapat. Begitu majlis taklim kebanyakan perempuan. Iya. Karena kodratnya demennya bersaing. Ibu-ibu Mas David kalau ke mall mau ke toilet itu ngajak-ngajak pipis yuk, pipis yuk, pipis yuk. Ya. Tapi kalau laki-laki enggak. Enggak, iya. Ini kita lagi rapat nih Mas Iya, David. iya. Apa ada bapak-bapak ngajakin Mas David pipis yuk, pipis yuk. Ah repot. Ya enggak lah. Jadi harus saling mengerti tentang kodrat wanita dan kodrat laki-laki. Iya, lagi. Iya. Ya Bunda, Ya. kalau ayah pulang, Assalamualaikum Bunda. Bunda senyum, suami nggak bales, diem dulu. Iya. Tahan Iya. sampai 10 menit. Iya. Nanti setelah 10 menit Oke. hormon testosteronnya itu sudah kendor, baru dia bisa menjawab. Iya. Mas David, ternyata Allah menciptakan, Iya. Udah habis waktunya. sudah habis waktunya. Baik. Lagi seru. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Emang kalau ngomongin hormon testosteron, ibu-ibu mau bapak-bapak nggak habis-habis ya. Suami dan istri ya Bu ya. Ya udah nanti insya Allah kita undang Ustadz lagi ke sini khusus on ya. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya dan jawabannya. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Para pemirsa ini dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah menyimak ayat demi ayat dan juga kajian demi kajian dari guru-guru kita. Semuanya bicara mengenai keimanan. Nah, kali ini saya akan mengajak juga seluruh pemirsa iNews dan juga ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Muha di Jelupang Serpong Utara ini. Semoga bisa menyimak kajian dari ustazah kita, yaitu Ustazah Rima dengan tema manfaat iman bagi kehidupan. Pada Ustazah Rima kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Ustadz mudah-mudahan yang jawab salamnya paling keras, hutangnya lunas. Amin. Giliran utang pada kencang semua. Ini yang bagian mana ini yang berpengalaman? Ulang deh sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi amma ba'd.
Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jemaah. Yang saya hormati, saya muliakan, Masya Allah, guru saya ini Bu, Ustadz Dafiq Khalid. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Dan juga seluruh jamaah Cahaya Hati Indonesia Ainus TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masih semangat Bu. Ya Allah, udah berapa jam kita duduk di sini? Sehat Bu? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Panjang. yes, yes. Masya Allah. Ada yes-yesnya. Ada Ustaz. yes-yesnya tadi. Badannya sehat Bu. Bapak, ya Allah Bu. Kalau kantongnya aman. Aman, Masya Allah, ini wajah-wajah calon penghuni surga semua. Amin. Yang bapak-bapaknya senyum mempesona, yang ibu-ibunya berwarna-warni, Masya Allah kayak bidadari surga. Amin. Kalau yang di depan bidadari apa ini? Alhamdulillah, hari ini kita membahas tentang manfaat keimanan bagi kehidupan kita. Bu, Pak, Masya Allah luar biasa. Kita umat Islam Allah kasih namanya nikmat iman. Ini yang paling penting. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua. Ayat 152 ada di halaman 23. Sebelah kanan di pojok bawah satu ayat sebelum terakhir. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, kalau kita ingat sama Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Dan alhamdulillah Bu. Alhamdulillah nih yang warna-warni sama yang putih hitam. Kita kumpul hari ini. Tandanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tandanya kita masih memiliki keimanan. Karena hidup itu hanya sementara di dunia, akhirat selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa tentunya akan mati. M-A-T-I. Biasa aja ngomong matinya Bu. Pada ngadep ke sini Ustaz. Ada lagunya. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, jamaah, yang ceramah, jahat semuanya. Tega Ustaz. Ini penceramahnya di depan, jamaah teriak mati, tega. Ganti Bu ya, ganti Pak. Kita ganti Ustaz boleh ya? Kita ganti sehat. Boleh. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, yang ceramah, alhamdulillah. Sampai mana kita lupa nanti. Tadi tentang manfaat iman bagi kehidupan. Sebenarnya Pak, Bu, banyak sekali manfaat iman dalam kehidupan kita. Nah, tapi di sini kita akan ngebahas dulu dikit-dikit 3A manfaatnya. Biar apa? Mudah dihafal dan juga syukur-syukur kalau bisa kita amalkan insya Allah. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah, tentu manfaatnya agar kita selalu sabar. Ini yang pertama, agar kita selalu sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman.
Di sini kita menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus katanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa terpanggil orang yang beriman, yuk sama-sama kalau ada masalah, kalau ada ujian, ada cobaan, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apalagi kita hidup, Bu, diuji Ustadz. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang belok ke kanan, kadang belok ke kiri. Hidup seperti roda yang berputar. Saat kita diuji oleh Allah harus sabar. Harus sabar, namanya juga manusia. Ya kan, yang pertama kita harus sabar kalau kita diuji oleh rezeki. Betul apa betul? Betul apa betul Pak? Allah. Kadang kita nggak sadar nih, kita diuji sama Allah dengan rezeki. Rezeki kita kadang di bawah, kadang di atas. Kita harus sabar. Tadi yang pertama manfaat iman yaitu agar kita selalu sabar menghadapi semua masalah. Yang kedua, kalau kita ada masalah, kalau kita pengen punya iman, kita harus menghadapi dengan yang kedua ini. Agar kita selalu bersyukur. Ini selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ada apapun kita harus bersyukur. Dikasih anak meskipun anaknya bandel kita harus bersyukur. Dikasih rezeki meskipun pas-pasan kita harus bersyukur. Dikasih istri cerewet Pak, kita juga harus bersyukur. Dikasih suami rada cerewet juga harus bersyukur. Intinya kita harus bersyukur. Nah sekarang yang ketiga yang gak kalah pentingnya. Kalau kita punya iman, manfaatnya agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita punya iman tenang, hidup kita akan tenang, jiwa kita akan tentram. Contoh nih, kalau kita punya iman kita semangat beribadah. Saya lihat Ustadz di sini, Masya Allah ini kayaknya orang kaya semua. Kenapa? Brosnya emas kayaknya nih, Masya Allah. Kita mau ngetes jamaah sini kan, ini orang kaya duitnya rata-rata merah semua. Kalau seandainya Bu, Pak, di dompet kita, di tas kita ada duit 2 lembar. Lembar yang pertama 100.000 warnanya apa? Giliran duit kencang. Lembar pertama 100.000 warnanya merah dan lembar yang kedua 2.000. Tiba-tiba Pak, Bu, depan kita ada yang minta-minta. Pertanyaannya, yang kita sedekahkan 100.000 atau 2.000? Jujur saya nggak dengar. 100 atau 2.000? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ustazah, saya kalau misalnya ada 100.000 sama 2.000, Iya. yang saya kasih 100.000. Kenapa tuh? Saya minta kembaliannya ntar Ya. tolongnya. Sama aja, baru tadi mau muji, Masya Allah. Langsung aja dah turun kalau 100.000 kegedean Ustaz ya. Nah Bu, 5.000 nih, saya turunin dari 100.000 jauh banget ke 5.000. 5.000, tahu Bu 5.000? Kalau kata orang Betawi mah goceng Pak, ini jangan sampai saya emosi. 5.000 sama 2.000, tiba-tiba depan kita pas ada yang minta sedekah, nggak mungkin kita tolak. Nih jujur, jangan ada dusta di antara kita. Iya. Iya, yang dikasih jujur 5.000 atau 2.000? 5.000. Astagfirullahaladzim. Udah deh kayaknya ya tadi. Iya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tadi kalau kita sama-sama punya iman, insya Allah itu akan menjadikan kita selalu sabar, selalu bersyukur, dan juga selalu semangat dalam beribadah. Al-afwu minkum. Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan Ibu ya, 5.000, 2.000 pilih. Udah pelit kenceng lagi. Yang mau nanya siapa? Assalamualaikum, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Ya. Al-Ikhlas. Ya, saya mau menanyakan kepada Ustazah, bagaimana cara menata hati untuk supaya selalu ikhlas. Ketika ada orang yang berhutang,
kepada saya, tapi tidak membayar. Saya berusaha untuk ikhlas. Ya Allah, ikhlaskan hatiku untuk sebagai sedekah niatnya. Tapi ketika ketemu dengan orang yang pernah berhutang ke saya, yang tidak mau membayar, itu kadang suka inget dan selalu muncul rasa apa ya Bu, kesel gitu ya. Berarti saya belum ikhlas kalau seperti berarti itu. betul itu. Iya, nah itu untuk menghilangkan negatifnya dalam hati saya itu saya selalu berusaha. Tapi tetap kalau ketemu orangnya, agak kesel gitu ya. Saya istighfar dibantu dengan itu. Mungkin ada jawaban yang lebih menenangkan jiwa saya, menenangkan hati saya, untuk menata hati saya supaya ikhlasnya benar-benar murni. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, ini kayaknya bukan cuma ibu Bu. Saya lihat wajahnya yang lain juga betul. Pertanyaannya mewakili, benar Bu? Iya, di sini semua merasakan. Yang mana dulu yang utang coba? Bercanda ya Bu ya. Betul banget tadi pertama ibunya bilang ada yang ngutang tapi ibunya udah ikhlas. Tapi kalau ketemu orangnya kadang ikhlasnya lupa. Namanya ikhlasnya baru separuh Bu. Tapi nggak apa-apa. Ustazah terus caranya gimana? Udah berusaha ikhlas. Namanya juga setan Bu. Ngegoda kita, betul apa betul? Udah ikhlas aja. Nyampe sini kan orangnya udah kagak ikhlas. Betul apa betul Bu? Nah kuncinya Bunda, kita anggap aja semua yang ada di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan duit Bunda yang 100.000, 200.000 dihutang. Jangankan 1 juta, 2 juta yang dihutang. Lalu tidak dikembalikan. Memang rasanya kesal. Tapi percayalah semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru harta, baru duit di dunia. Gimana kalau anak kita yang Allah ambil tidak dikembalikan? Betul apa betul Bu? Betul apa betul Pak? Itu baru masalah duit. Tenang Bunda, insya Allah. Kalau misalkan kita dihutangin Bu, Pak, terus duitnya nggak dikembaliin. Kadang yang ngutang lebih galak, benar. Ya Allah, kita mau berusaha senyum meskipun hati susah ikhlas. Tapi dianya cemberut. Padahal kita mah kagak nagih. Udah Bunda ikhlaskan, insya Allah akan Allah ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Kalau memang belum Allah ganti di dunia, tenang ada surga yang menunggu kita insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Rima. Bu, pas tadi ibu nanya soal hutang itu, sebelah kiri kanan ibu, depan belakang ada. Nggak perlu ngomong, ngelihat ekspresinya saya udah tahu. Allahu Akbar. Baik, ya Ibu, mudah-mudahan tadi seperti yang sampaikan Ustazah Rima tadi ya. Saya juga ingat ada guru yang bilang di sini juga hadir, ngatakan gini, kalau kita misalnya ngutangin orang ya, orangnya belum bayar tapi kita udah niat ya udah bismillah. Katanya Bu, setiap hari selama kita ikhlas atau ridho karena Allah, setiap hari itu berjalan dia belum bisa bayar, kita dapat pahala sebesar nilai uang yang kita sumbangkan kepada dia atau kita hutangkan kepada dia. Amin ya robbal alamin. Berkah apa? Berkah Bu, tiap hari sedekah segitu Bu. Hitung kayak sedekah setiap hari loh Bu, nilainya segitu. Ya mudah-mudahan kalau ingat itu langsung perasaannya, aduh alhamdulillah ya dapat rezeki. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Habis ini kita akan ngaji bareng nih sama Kiai Munawir. Kiai Munawir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah Masjid Al-Muhajirin sehat semuanya? Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Saya mau pantun boleh? Si Bayu hobinya main pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Palestina, negeri para rasul dan para jadi hamba kerukunan semua agama lah diem baik ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal Eke udah ngeden-ngeden. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada. Tentunya mudah-mudahan harapan kita hidupnya makmur. Biar nggak cepet makan bub. Bur. Kulitnya nggak kendur. Rambutnya nggak bertap. Bur. Nggak cepet masuk. Oh bur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al-Muhajirin, insya Allah mudah-mudahan orangnya pada pergi semuanya. Ya muhajir kan pergi. Oh iya, tapi kok disuruh pergi? Hijrah. Oh hijrah. Yang tadinya bagus nambah bagus. Yang tadinya kisut jadi alus. Ada yang kisut. Alhamdulillah nggak ada ya. Ada. Bapak-bapak diem baik. Alhamdulillah. Nah, saya tidak sendirian, ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Luar binasa. Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kiai? Masya Allah. Luar biasa. Makan sekuteng dicabur kecap. Cakep. Emang orang ganteng mantap ya. Iya. Kiai juga cakep banget nih Hari. Alhamdulillah. Pakai baju warnanya merah marun. Alhamdulillah, cakep. Ini namanya anggur merah. Anggur merah. Suami nganggur, bininya marah-marah. Ya Allah. Bisa aja. Kita nggak berdua nih. Nggak berdua. Saya dulu saya mau nanya. Iya. Datang ke sini sama istri apa enggak? Dewekan. Istri di mana? Di rumah. Di rumah yang mana? Matu. Oh, Atu. Ya kirain yang mana? Atu. Di mana? Atu. Di mana? Kita nggak berdua pemirsa. Bo. Ya. Saya mau nyapa dulu ya. Ya. Yang cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. What's your name? My name is Saadah. Luar biasa. Ini namanya bahagia dunia. Oh kenapa? Saadah. Ya Allah. Dari majelis taklim. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. La illallah. Cakep. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau ngaji bareng-bareng. Ya. Bukan saya guruin tapi ngaji bareng. Bareng. Nah, pada siang menjelang asar, kita akan terlebih dahulu mau dibacain dulu ya surah Ar-Rahman ayatnya 71. Understand? Yes. Berapa? Understand? Yes.
Nenek-nenek bisa bahasa Inggris Bang David? Bisa. Oke, silakan Bu Sa'adah. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar binasa ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Masya Allah. Makanya nanti kalau di samping suami, misalkan suami salah ya. Fabi ayyi ala gitu ya. Lah kan biar nggak ngelakuin dosa lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, sebelum kita membaca bersama-sama, tentunya sering saya sampaikan yang udah-udah ya. Makanya kita ngambil iramanya dulu ya. Mama, tuh 2, 3. Apa. Ini baru kali ini semangat begini nih. Ya Allah. Saking semangatnya dia bisa begini, melotot. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbikuma tukadziban. Kalau bareng kompak bener ya. Kompak. Subhanallah. Coba dites dulu. Pokoknya ini jamaah kalau belum pada mati jangan dikubur ya. Iya masih hidup. Kubur. Bang David, ini yang ini kayaknya dicoba. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini. Ibu, jangan nunjuk orang lain, orang ibu dulu. Ayo. Lu aja, jangan gua, lu aja. Bu. Coba. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Bang David, ya. Itu kurang neken sedikit. Coba pakai neken gimana? Fabi ayyi tuh 2, 3. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ini namanya ngacir. Ngaji ceria. Ngaji ceria. Lah coba kalau serius Bang David. Ya coba. Kalau serius sebentar aja ngantuk. Makan getuk daun yang lembre. Cakep. Yang ngaji ngantuk bibirnya badan doble. Ya Allah. Ya udah kita tes yang lain. Oke. Bapak-bapak no, bapak-bapak. Bapak-bapak. Yang mana? Itu yang gede. Ini. Apanya gede? Bapaknya. Oh, bapaknya. Ya Allah. Silakan, Pak. 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Allah. Alhamdulillah. Nanti kalau di rumah lupa nadanya, panggil bapaknya ya. Papa begitu ya. Jadi nanti kalau jadi imam bapaknya ada seninya. Lah kalau kagak ada seninya bagaimana baca Quran? Iya. Fabi ai ala. Lah ya kagak enak. Ya enggak apa ya? Makanya kudu pakai seni sendal. Subhanallah. Ya, sekarang kita yang kedua ayat berikutnya ya. Ingat? Mama ya. Coba 1, 2, 3. Mama.
Hurum maqsuratun fil khiyam. Fil khiyam. Fil khiyam. Khakhi khukh. Khakhi khukhak. Khukhon. Khukhan. Khani khakhna. Khakhi nakna. Khani kha. Khani kha. Bang David, ada yang nenek melongo doang, ada yang begitu doang. Allah, subhanallah. Tuh. Nah, para pemirsa, tadi sudah dicoba, makanya kalau baca Quran kudu serius ya. Serius. Kalau nggak serius, apalagi udah nggak pakai seni, udah sambil di pojokan ngantuk, Bismillahnya repot ya. Nah, kita mau membahas yang baris yang kedua ya, Bo. Ya. Bo. Ya. Ini ditanyain mata melotot dimbae. Emang matanya begitu melotot. Ho dibaca pan. Jawab tuh giliran suruh jawab kagak mau jawab ya. Iya. Ho dibaca pan. Jang. Panjangnya 1 al. Lip. Sama dengan 2 harok. Gat. Huruf panjang ada tik. Ya. Understand? Yes. Langsung. Ya. Di sini ada tan. Ada tan. Win. Tanwin ada berapa, Bu? Ya. Ada berapa, Pak? 3. Ibu ada berapa? Ibu milih yang 2 apa yang 3? Ya. Tanwin fat. Tanwin kas. Tanwin dom. Ma. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan begini. Akamutan winin wa nunin taskunu indal hija ikhom satun tuba. Tubanya nun. Tuba. Ya nun. Tuba. Tuban. Tuban. Tuban mah mau lahiran ya. Tuban itu. Subhanallah. Jadi hukum nun mati atau tanwin di sini ada tan. Ada tan. Bertemu huruf mim. Huruf mim. Huruf mim termasuk di dalam hukum nun mati atau tanwin. Itu termasuk huruf idgham artinya Nah, tanwin ketemu mim di sini termasuk idgham apa? Begon. Nah. Artinya dengan Ngom. Tuh 2, 3. Panjangnya berapa? 1 al. Live. 1 al. Live. Understand? Yes. Wadhim bihun natin biyan mula idza kana bikil mating kadun ya fambi la kasetnya habis ya. Kasetnya habis. Nah, di sini makanya dibaca dong. Tuh 2, 3. Coba Bang David ini yang bengong baik Bang David. Yang mana? Yang mana yang ini? Iya. Yang ini? Iya. Ayo. Ayo Bu. Lihat aja lagi. Huruf saja. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Suaranya keluarin. Oke, ini makhrajul hurufnya ha ya. Yuk kita bareng. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Hani ha. Hani ha. Ini bau jengkol sih. Itu sampai geli banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti di sini tanwin ketemu mim dibaca idgham bi guna. Hurum. Coba 1, 2, 3. Hurum
Cakep. Jadi dulu kan waktu sekolah di madrasah begini. Madrasah. Ya kan dulu ada do, re, mi, fa. Itu satu ketuk. Kan. Kalau yang setengah ketukan kan ada. Do, re, Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Alhamdulillah. Nah kemudian make su itu dibaca kolokol. Artinya loncat Cat. lompat Pat. mantul man. Tul. Makanya make begitu ya. Coba bareng 1, 2, 3. Mago. Make ya Allah. Yuk kita tutup dengan bacaan Romul. Hurum maqsuratun fil khiyam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kesimpulannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ngomongnya udah capek pulang. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Tangannya diangkat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik ibu-ibu, gimana? Senang Bu? Ingat lagi belajarnya. Di rumah diulang-ulang ya. Jangan pernah lepas dari Quran ya. Pegang terus Qurannya, baca terus Qurannya. Belum bisa baca, baca lagi. Gak ngerti, tanya mak guru ya. Dieja. Begitu. Tadi kan gak gitu. Manggil ayang beb. Oh ayang beb. Iya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita setelah ini akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah berkahi ilmu yang kau berikan pada kami hari ini. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Matikan kami dalam iman. Matikan kami dalam Islam. Dalam husnul khatimah. Ya Allah apabila ada dalam majlis ini orang yang memiliki kesulitan, maka Engkau mudahkan semua urusannya. Apabila ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Apabila ada yang sedih, bahagiakan. Apabila ada yang gelap, terangkan ya Allah dengan cahayamu yang tiada pernah meredup. Doa kami ya Allah untuk saudara-saudara kami di Palestina. Merdekakan Palestina ya Allah dari penjajah Israel. Dan jadikan kami semua ya Allah menjadi pembantu mereka mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Allahumma ya Allah jadikan kami menjadi hamba-hamba yang kau ridai, hamba yang kau rahmati, hamba-hamba yang kau kasihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, tadi kita sudah belajar banyak ya bahwa dalam kehidupan kita tidak mungkin terhindar dari ujian. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tidaklah kita mengaku beriman kecuali kita akan diuji Allah. Dengan apa? Dengan kesusahan, dengan kemiskinan dan juga berbagai macam masalah. Tapi satu kuncinya, jangan pernah jauh dari Allah. Semakin diuji, semakin dekat kepada Allah. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang insya Allah kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan juga dipertemukan Allah dalam surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Saya David Alik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Wallahumma afiqil aqwami bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil
وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين